ceritanya bisa sampai masuk ke Persib tuh gimana tuh awal mulanya? Yang paling berkesan ya pastinya lawan Persija Persija ya? ya di Siliwangi waktu itu. Ken- Nah, kalau di kelompok usia kan waktu yang pertama masuk Ah, timnas itu kan di Jepang ya, Jepang ya. Nagoya Ya itu Jepang. Jepang udah tuh kan. Ya, terus kalau Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam, Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Di video kita kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, narasumber yang luar biasa. Beliau mungkin tahu semua ya, sudah pada masyhur ya intinya. Beliau adalah tokoh sepak bola yang luar biasa masyhur di Indonesia ya. Itu Kang Eka Ramdhani. Ahlan wa sahlan Kang Eka, sehat Kang Eka? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sengaja ini ngundang beliau gitu ya. Kebetulan karena eh, lokasi tempat tinggal beliau pun nggak jauh dari sini Ya. gitu kan. Dan beliau merupakan salah satu jamaah di masjid yang kita biasa sehari-hari di sini. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi apa ya istilahnya? Momentum yang luar biasa gitu ya. Untuk kita silaturahim, kita ngobrol-ngobrol singkat gitu kan ya. Ya. Perkara Islam. Jadi tema kita itu ngobrol santai perkara Islam. Nah, jadi kebetulan yang Anda tahu kan Kang Eka ini luar biasa dari mulai dulu saya ketika mungkin kecil ya mungkin ya melihat pemain sepak bola gitu ya. Kang Eka ini wah, ini nggak tahu bisa ketemu atau enggak nih. Dulu saya SSB juga, ikut SSB juga saya. Dulu ketika kecil tuh saya aktif di SSB, pernah ikut Sidolik dulu. Oh, di Sidolik. Pernah Ya. Sidolik. Makanya eh, nanya perkembangan Sidolik bagaimana. Nah, itu dulu saya sempat di Sidolik. Tapi awal karir itu saya di SSB Basoka gitu ya. Itu di daerah internal Cibiru gitu. Nah, itu luar biasa di situ apa namanya? Pendidikan yang luar biasa lah untuk sepak bola. Nah, ini ngomong-ngomong perihal apa ya? Sepak bola nih ya karena background Kang Eka ini berawal dari sepak bola gitu ya sehingga kita bisa masyhur sampai sekarang. Eh, Perjalanan karir Kang Eka ini dimulai dari mana sih? Perihal sepak bola gitu. Eh, oh ya. Intermezzo apa namanya? Perjalanan karirnya gitu. Ya, ya. Bismillah. Eh, perjalanan karir memang tahun 97 itu 97. ya, saya kan memang tinggal waktu itu di Purwakarta. Purwakarta. Terus tahun 97 minta izin lah ke orang tua untuk masuk sekolah sepak bola di Bandung. Oh, Dan di mana tuh? Dan pilihannya sekolah sepak bola Uni. Di Uni ya. Ya, Uni Bandung. Di alumni ya. Ya, alumni. Oke. Jadi ya alhamdulillah mungkin orang tua juga melihat ya ada bakat, terus juga mungkin melihat senang gitu sepak bola, jadi mengizinkan waktu itu. Waktu itu usia kurang lebih 13 tahun lah. 13 ya. 13 saya pindah ke Bandung. Di Bandung tinggal di mana? Di Bandung tuh karena memang ada kakak di Bandung. Oh. Cuman kita beda jauh ininya. Oh. Tinggalnya. Ya, jadi saya juga kontrak di Bandung. Ya. Gitu. Kontrak di Bandung. Tapi beda tempat tinggal. Ya, beda tempat tinggal. Jauh. Kalau kakak waktu itu di daerah Sarijadi. Kalau saya di Kiara Condong. Oh, Kiara Condong lumayan ya. Ya. Jauh juga itu. Ya. Oke, di Uni berarti awal masuk di Uni ya? Ya. Nah, ceritanya bisa sampai masuk ke Persib tuh gimana tuh awal mulanya? Ya, di Uni ini kan bagian dari tim intern Persib. Ya. Ya kan sama Ya, kayak Sidolik gitu kan. Tahu. Nah, itu ya awal mulanya ya sama lah. Jadi ada kompetisi intern Persib. Ya. Terus saya juga ikut di situ di usia
14 kalau nggak salah. Oh, Terus ada yang 14 tahun. ya ada yang usia 16 juga kalau nggak salah, atau Oke. 18 gitu. Kalau dulu kan ada Haornas tuh, Dan. Ya, Ya kan, Hornas. Haornas atau Suratin gitu kan. Iya. Nah, itu ya ikut turnamen itu membela Uni, terus alhamdulillah di tahun 2000 kalau nggak salah saya masuk, ikut seleksi tim nasional Indonesia Oh. waktu itu, setelah Tahun 2000 ya? ya tahun 2000 setelah Usia berapa itu teh? Haornas di Persib, terus terpanggil timnas itu usia 15-16. 15-16 udah masuk timnas ya? Ya, Senior atau bukan? bukan, Oh, itu bukan. kelompok usia sih. Oh iya, iya. Kelompok usia kan, waktu itu eventnya pra Piala Asia Oh iya. di Jepang. Oh di Jepang, langsung ke Ya. Jepang berarti? Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ya, langsung terbang ya. Ya, terus kalau kenapa bisa masuk Persib, setelah itu kan saya kembali ke Uni, terus ikut Suratin Persib. Ya. Terus juga kalau dulu tuh ada kayak apa ya, turnamen-turnamen intern Ya. yang memang dibuat untuk dilihat pelatih Persib lah. Oh. Kayak kalau dulu ada tim kayak apa ya, Harimau, Maung gitu yang gitu-gitu. Iya, iya. Itu sempat main juga dengan Persib, tim seleksian gitulah. Ya, terus juga setelah itu kan saya juga di timnas berlanjut di usia 19. Naik ya? Naik Dari berapa? 16 ya? 16, 16 ke terus 19. masuk lagi usia 19. Nah, dari situ baru alhamdulillah ada panggilan dari Persib gitu. Yang senior? Ya, yang senior. Senior, yang ya. senior. Berarti awalnya tuh berarti jenjang karirnya tuh sebelum ke senior kan pasti junior dulu ya? Iya. Di usia berapa tuh? Itu usia Persib Seingat. junior itu waktu itu ya Suratin aja kan. Suratin ya? Ya karena kan kalau Haornas dulu tuh Haornas atas nama Persib, Ya. terus Suratin juga atas nama Persib. Persib juga. Ya. Berarti di senior tuh baru mulai kenal sama yang lain. Ya. Siapa aja dulu yang pertama itu? Dulu udah ada Kang Zainal Arif belum? belum. Belum ada. Dulu Kang Budiman, terus iya. Kang Heri Setiawan, Iya, iya, Kang sempat dengar. Yaris, Kang Cecep, Iya. Kang Dahi, Oh. Dedang Hidayat. Cecep tuh yang kiper itu ya? Ya, terus Kang Deden. Ya, Masya senior lah. Senior ya? Iya. Jadi tahun berapa itu? 2000? Itu 2000 5? 2000 enggak, 2002 2002. ya. 2001 2002. Itu udah liga ya? Udah liga belum? Persib tuh di udah masuk liga ya berarti. Iya. Di Persib itu, nah ini kan masuk ke Persib nih. Ya. Berarti selama di Persib itu apa ya istilahnya? Yang paling fenomenal lah. Ya. Event apa gitu? Di Persib waktu saya di Persib sih nggak terlalu banyak event sih. Event ya. Ya sebenarnya. Kayak kejuaraan gitu. Ya, dulu paling Kalau sekarang dulu biasanya sebelum liga dimulai itu paling ikutan Piala Gubernur Jawa Timur iya. gitu. Terus juga kalau kesininya ada Piala Presiden, Iya, terus dan lain-lain. Itu baru-baru terus iya. saya juga udah pindah dari Persib. Pindah ya. Gitu, ya. Ya sempat dulu kan ada hujatan juga. Iya. Ya. Ramai gitu ya. Ya. Jadi Karamdani katanya berkhianat dari Persib. Iya, betul. Nah, itu gimana dulu perasaannya, kayak gimana tuh kayak ketika ada selentingan dari sana sini kiri kanan itu? Ya, sebenarnya kan dalam sepak bola hal biasa gitu ya. Ya. Itu normal, ada yang pergi, ada yang datang, Iya ada sih. yang diganti, ada yang Betul. dan lain-lain lah. Ya saya pikir ini lebih ke ya ini bagian dari perjalanan karir aja. Jalan hidup ya. Karir ya, perjalanan hidup gitu. Iya. Jadi dulu setelah dari Persib itu kemana sih? Lupa sih. Saya ke Persisam Samarinda. Samarinda ya. Ya. Berapa lama di situ tuh? Di situ satu musim sih. Satu musim. Satu musim pindah lagi ke Sekitar 6 bulan bukan? Enggak sih. Enggak, ya? Liga kita kan lumayan panjang. Oh iya gitu. Iya. Di tahunan ya? Ya, tahunan. Tahunan ya.
Setahunan lah. Tahunan. Ya. Nah, dari Persisam itu kemana lagi tuh? Dari Persisam terus saya ke PBR. PBR tuh Bandung Raya. Ya, Oh, iya. Bandung Raya. Habis itu Ke Bandung lagi. Ya, ke Bandung lagi. Habis itu ke Semen Padang. Oh, Terus Semen Padang ke juga lama ya, ya gitu. Sriwijaya 2 pernah ya, musim. Sriwijaya ya? Sriwijaya terus Mitra Kukar sih Mitra cuman Kukar ya, ikut ini aja Piala Presiden Presiden ya. kalau di Mitra Dulu pas Kukar. Persib juara tuh sempet ikut nggak? Tergabung Persib atau enggak sih? Enggak, saya Enggak ya? pas lagi di Semen Padang Oh, Semen Padang waktu ya. iya. Yang sama Coach Janur itu. Ya, ya. Oh, 2014 ya. Itu 2014 ya. Berarti lagi di Semen Padang ya. Ya, Tapi setahu saya kan di akhir perjalanan sepak bola tuh kan berakhir di Persib ya kalau nggak salah. ya. 2018. 2018. 18 ya. Berarti nah itu setelah apa namanya? Di Persib itu masih ada tawaran nggak? Di tahun 2018 itu. Di tahun selanjutnya gitu. Masih sama sih, tawaran ya. apa main di mana Ya, gitu. ya masih. Masih ada. Masih. Di mana dulu? Masih ada beberapa Klub lah. klub lah yang kontak gitu. Cuman kan memang saya ya sudah memutuskan untuk pensiun. Terakhir juga masih ada yang ngajak juga sih. Oh gitu. Ya, Liga 2, Liga 3 Liga gitu. 2 ya. Ya. Cuman saya bilang saya udah fokus ke ngelatih sekarang. Iya, iya. Apa namanya? Berarti untuk hasrat sepak bola masih tinggi ya? Kalau tinggi enggak sih, ya? Dad. Cuman ya maksudnya saya kan orangnya gimana ya? Jadi ya ngalir aja. Ngalir aja ya. Nah, itu kan beralih dari klub nih kan ke timnas tuh. Ya. Di timnas tuh berarti pernah membela timnas berapa kali tuh? Di dalam apa namanya karir sepak bola itu? Kalau pertandingan saya enggak. Kayak AFF pernah ya? Ya. AFF aja 2 kali. 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali? 2 kali juga saya lihat. Ya. Terus kalau ya alhamdulillah kalau event-event di timnas senior hampir semua ikut ya. Kecuali Asian Games. Iya, Asian Games. Belum SEA Games ya bukan? Beda lagi. Kalau SEA Games saya ikut. Ikut ya. Ya. Ada yang Asian Games. Asian Kalau dulu mah ya. pernah ikut. Ya. Tapi saya nggak ikut gitu. Di timnas itu, nah ini kan berbicara timnas berarti sudah betul-betul profesional lah ya. Segala dijamin gitu oleh negara. Nah, dari mulai latihan mungkin kan, kesehatan. Ya. Nah itu selama di timnas nih pernah main ke luar negeri kemana aja? Di timnas ya kalau di kelompok usia kan waktu yang pertama masuk timnas itu kan di Jepang ya. Jepang ya. Ya Jepang. Itu Jepang udah kan. Ya, terus kalau Asia Tenggara sih hampir semua ya kecuali Filipina, terus Laos. Kalau yang lain kayak Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam tuh semua pernah. Pernah ya. Nah, terus yang terjauh mungkin pas TC buat persiapan SEA Games itu di Argentina ya? Ya, itu 32 jam lah. Di sana di berapa hari di Argentina? Di sana kurang lebih sebulan. Ya. Lumayan tuh udah keliling berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus negara-negara Arab juga. Arab ya. Pernah. Arab Saudi gitu. Ya. Ke Riyadh, terus Lebanon. Sekalian umroh ya. Betul. Betul. Ya, waktu itu pas mau persiapan pra-Olimpik. Kita main di Lebanon. Tapi ada uji coba di Riyadh. Ada lumayan jarak kita istirahat. Kata manajer tuh Pak Irawadi, udah kita sekalian umroh aja. Umroh aja. Bonus lah. Alhamdulillah dikasih bonus. Berarti yang muslim umroh gitu. Iya. Yang umroh. Kan ada juga yang non muslim ya. Ya. Itu gimana aja? Ini aja. Enggak ikut berarti. Dikasih mentahnya aja. Dikasih mentahnya aja. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah ini kita agak ini juga ya. Setelah dari timnas berarti kan kembali ke liga itu ya mungkin ya. Ya, kembali ke liga. Ya. Kemudian singkat cerita memutuskan untuk pensiun. Ya.
Nah, alasan untuk pensiun kayak gimana sih? Apa gitu alasan utama yang membuat Kang Eka itu, udahlah saya kayaknya gantung sepatu gitu. Iya, mungkin, lebih ke apa ya, hasratnya mulai mulai menurun kan, Oh, mulai menurun terus, kayak kayak apa ya, ya sebelumnya kan memang ada perjalanan-perjalanan, ya, eee, spiritual juga gitu. ya. Jadi, di 2018 itu saya, eee, ngambil keputusan untuk, ya udahlah, pensiun. Padahal ya kalau kalau dilihat usia juga masih Hmm, produktif lah. produktif ya. Ya, waktu itu 34 4 ya. Itu biasanya usia produktif bola untuk bola tuh berapa sih sampai berapa? 40 ada nggak? eh ya 38 38 masih bisa. atau 40 juga sebenarnya. Ya kayak dulu kan siapa? Eloko Gonzalez juga kan Ya, berapa itu? Bang 40-an kalau ya nggak salah ya. Bang Ismet juga Mm-mm. kemarin masih main tuh masih Sih ya. usianya Heeh. udah 40-an. Terus siapa itu yang di Persib tuh? Ridwan ya. Pak Ridwan itu. Ya, Haji Supardi Haji juga Supardi. ini kan belum belum memutuskan ganti sepatu. Ya itu masih main itu ya. Iya, Ya berarti alasan intinya mah ingin dekat dengan keluarga gitu ya. ya, ingin dekat keluarga, terus juga mungkin ada beberapa hal yang memang selama ini eh, apa ya, waktunya terganggu oleh sepak bola. Ya. Nah saya sempat dengar juga bahwa selama masa pensiun ini kayaknya lebih fokus ada keinginan untuk belajar agama gitu. Ya, ya, memang sebenarnya saya tahun 2014-an, 11 ya. 2014 coba coba apa mulai belajar gitu. Ada kesadaran atau gimana tuh? Eh Awalnya tuh. waktu itu jadi pas saya di PBR kalau nggak salah. Hmm. Di PBR waktu itu saya kena ligamen putus engkel. Oh, Nah, terus cedera gitu. ya harus dioperasi, terus sampai istirahat 8 bulan waktu itu. Oh, Eh, nah, sebelumnya memang sudah ada istilahnya apa ya? Ya tadi perjalanan spiritual. ya. Jadi cuman apa lebih ininya tuh di pas di Pas PBR kena itu. itu ya, Ya, musibah itu ya. pas kena musibah itu. Dari situ eh Itu berapa lama itu kan? Kalau boleh tahu? apanya? Apa cederanya itu? Cederanya saya hampir 8 bulan lah. Per bulan itu. Ya, Itu istirahat. rest semua. Istirahat gitu. Beberapa bulan aja sih. Oh. Karena kan kalau kalau apa? Kalau di sepak bola artinya ketika kaki bagian mana yang sakit, Ya. ya yang lain mah tetap dilatih gitu. Oh ya. Kalau misalkan yang kanan ya yang kiri dilatih gitu. Ya. Kita bisa fitness dan lain-lain. Tapi stimulasi ya. Ya. Supaya. Jadi dari cedera itulah mungkinnya titik awalnya itu ya. Ya. Titik baliknya lah mungkin Titik baliknya ya. dari situ ya coba memang dari sebelumnya saya udah ada niatan untuk pengen lebih dekat sama Allah nih gitu. Ya. Dan alhamdulillah ya mungkin Alhamdulillah ya. apa ya Allah juga ngasih jalan Sejalan ya. buat itu sampai ya ada beberapa ya apa kayak ini tadi kayak jadi coba deh datang ke sini gitu kan. Ya. Saya datengin karena memang saya nggak ada niatan macam-macam gitu ya. Selain saya pengen deket sama Allah gitu. Terus cuman mungkin apa ya kayak treatmentnya beda gitu kan. Ya. Waktu itu apa harus zikir tengah malam berpuluh-puluh ribu Iya, gitu ya. kan. Agak pusing juga itu. Ya sampai ya sampai apa 5 jam zikir itu yang gitu-gitu deh. Tapi karena memang saya nggak ada niatan lain, maksudnya kan kalau yang lain mungkin pengen kuat dibacok dan lain. Kalau saya sih enggak, saya pokoknya tujuan saya belajar apapun Murni waktu lah ya. itu, ya pengen dekat sama Ingin Allah. lebih dekat kepada Ya, Allah tapi gitu ya. terus kayak mungkin kata Allah, kamu kesini dulu deh, kamu kesini. Ya. Dan pada akhirnya sebenarnya dengan treatment yang itu saya ngerasa ada ketenangan tadi. Ya. Pokoknya udah enak banget lah. Ada permasalahan saya nggak panik dan lain-lain.
ya Iya. seperti biasa aja gitu. Padahal masalah waktu itu istilahnya ya di dalam ya dari Iya. luar dan lain-lain gitu. Tapi ya terus saya coba untuk masuk ngikut kajian-kajian umum gitu. Kayak kalau dulu di Alatif ya, Latif ya, yang aktif ya. pemuda hijrah kan. Saya juga itu eh nggak ada yang ngajak gitu. Waktu itu pulang dari Purwakarta eh, ngikut sholat di situ, ternyata ada kajian. Saya Ikut ya. ikut, ya ternyata Nyaman gitu. ya nyaman, terus kan lagi rame kan ya dan Iya, terus ya akhirnya saya rutinkan waktu itu, dan ternyata saya juga menemukan ketenangan yang sama gitu tadi. iya. Cuman kan treatmentnya berbeda nih. Beda-beda. Saya bilang yang ini begini, yang ini begini. Cuman terus ikut kajian, jadi ya ada Semakin ikut kajian berarti semakin mulai paham ya. ya, dan Eh, akhirnya maksudnya ini yang Rasul lakukan tuh yang ini loh Iya, gitu. iya. Yang ini nggak ada Iya, dalilnya betul dan betul betul. lain-lain lah gitu. Dengan dinamika tersendiri lah ya. Iya, ya, dan akhirnya saya dapat sama-sama nyaman hati gitu, tentram. Tapi kalau yang ini lebih lebih ini nih, lebih ya mungkin ngambilnya dari Quran, Iya. dari hadis dan lain-lain. Ya udah saya pilih yang ini, yang itu saya tinggalkan gitu. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi gitu ya. Eh, Perjalanan. Perjalanan singkat hijrah luar biasa Kang Eka. Ini kalau misalkan di apa namanya? Diungkapkan lebih jauh itu panjang banget kayaknya. Iya, ada. Karena saya eh terakhir mungkin ya sebelum kita nanti pertanyaan Ya. sedikit aja mungkin harapan ke depan ingin seperti apa sih? Eh Kehidupan Kang Eka itu ingin seperti apa? ya sebenarnya nggak ya, ada beberapa keinginan, tapi Ah, saya lebih ke tujuan tadi ya, setelah pensiun gitu. pensiun itu. Saya tetap pengen pengen dekat dengan Allah gitu. Lebih dekat dengan Allah ya. Karena selama perjalanan ya boleh dikatakan hijrah lah. Iya. Sampai sekarang gitu kan. Ya kan katanya keimanan itu naik turun gitu. Iya. Nah, ini justru saya juga merasa sekarang ini lagi futur nih. Oh gitu. Ya, Harus makanya dicas lagi berarti. ya, ya betul, dan ya alhamdulillah Allah kasih Iya. rasa itu gitu ya, Iya. dan ngerasa Mulai bahwa harus oh balik lagi lagi ini gitu kan. ya gitu kan ya. Nggak neko-neko sih sebenarnya. Iya. Karena saya ngerasa ya dengan Allah kasih nyaman itu ya enak hidup Betul gitu. betul. Gitu. Jadi justru itu yang menjadikan bahwa Allah tuh sayang gitu ya. Ya. Allah masih ngasih hidayah ke kita, masih ngasih jalan pulang lah Ya, istilahnya. ya. Oke, luar biasa mungkin eh harapan dari Kang Eka ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Ya, amin. Mudah-mudahan Amin. kita semua juga senantiasa Amin. lebih hidayah Ya, di dalam amin. setiap langkah kehidupan kita. Amin. Oke, kita mungkin langsung tanya jawab ya sedikit. Kita lihat dulu nih. Ini singkat-singkat aja Kang ya. Iya. Ini dari Sirojudin ya. Nah, nanti saya cantumkan ya Instagramnya @sirojudin. Gol yang paling berkesan katanya selama main bola apa itu, ketika di mana itu? Iya, gol yang paling berkesan ya pastinya lawan Persija. Persija ya? Ya, di Siliwangi waktu itu Fenomenal itu ya. Persib bisa menang 3-0. Wah, luar biasa. Jadi ketika lawan Persija ya. Mohon maaf Jackmania nih. Ya, itu ya lebih ke maksudnya golnya sih. Golnya ya. Mungkin kalau misalkan main dengan tim lain dengan gol yang sama, saya akan sebutkan juga. Ya, betul betul. Ya. Tapi ini kan sejarah ya. Sejarah. Oke, yang kedua ini dari Syekh Rizal Arfan ya, ini dari Syekh Rizal ini teman saya di Aliyah dulu ya. Umur berapa memulai karir sebagai pemain sepak bola? Dari ya pas ke Bandung itu aja tuh. Bandung. Ya, Usia berarti 13. 13 tahun. Jadi 13 tahun Syekh Kang Eka ini sudah berkiprah di sepak bola ya, dan menjadi sepak bola profesional intinya ya. Satu lagi terakhir nih Kang Eka. Ya.
Gimana pandangan Kakak terhadap Persib sekarang? Ya, memang kalau saya lihat dari dulu kan memang untuk Persib ya, mereka hampir tidak mempunyai permasalahan dalam pendanaan ya. Ya, Artinya selalu ada lah betul-betul support ya dana mereka. betul-betul tim yang mapan yang mapan gitu Mapan. untuk hal manajerial gitu ya dan lain-lain lah. Terus juga apalagi sekarang dengan kualitas pelatih yang kita tahu, Coach Luis Milla kan pernah di timnas menangani timnas juga, terus juga di Spanyolnya juga Oke. masyhur lah Masyhur ya. gitu. Terus pemain-pemain juga bagus-bagus Ya. ya. Saya pikir Jadi akan bisa lebih banyak berbicara di tingkat Asia sih Asia ya. kalau saya lihat gitu. Jadi punya power lah ya. Ya, punya kekuatan yang Luar biasa. yang bagus lah gitu. Ya. Oke, 3 Q&A rupanya cukup kayaknya ya. Untuk kita nanti mungkin nanti di sesi kedua kita akan jadwalkan lagi dengan Kang Eka ini ngobrol lebih Siap, jauh siap. lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja di video singkat kita kali ini. Sharing-sharing bersama Kang Eka perihal perjalanan hidupnya dari mulai awal sampai dia mengenal agama ya. Belajar lah, Ya. motivasi untuk belajar agama sehingga bisa sampai saat ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.